lah. Kenapa? Aku ngajak caster kan. Hai, ini jam berapa ya? Bentar guys. Oh, sudah lumayan sore. Sebentar. Hai all. Wait. Aku sedang mau menyalakan lagu dulu. Lagu apa ya hari ini? I'm back. Berbangun yang enggak enak aja. Aku lama gak SR yang bisa, sumpah guys. Hai. Di mana? Nggak di mana? Ya di rumah, di mana lagi? Kalian udah makan siang belum? Aku belum sih. Ntar kayaknya, bentar lagi. Abis selesai ini baru aku makan kayaknya. Sore ini, iya, baik lancar makan guys. Slow. Terima kasih Kak Orange Juice for Kak Kristi. Thank you so much sama diskonnya. Pengen betul mana cicaknya lah, udah dimakan lah. Kocak. Hah? Ada efek itunya. Efek apa ya? See you meet and greet. Oke, see you. Meet and greet bentar lagi banget sumpah guys. Kayak terakhir aku tuh udah mulai ngomongin meet and greet sama orang di VC tuh dari November kalau nggak salah. Ya kan, kalau nggak salah November. Terus kayak kemarin ini yang VC juga ngomongin itu. Terus kayak ternyata bentar lagi banget ya. Karena kan awal bulan kan, jadi so fast. Saya ketemu aku nanti. Bukan besok sih Jianya. Besok masih malam Imlek nih guys. Halo Cepilong, halo. Persiapannya lagi. Gak ada persiapan apa-apa sih sebenarnya, gak banyak persiapannya. Karena kalau Imlek biasa orang-orang cuma ini doang gak sih, ngeberesin rumah gitu doang. Jadi apa kalau bisa dibilang persiapan? Oh iya, BTW banget, besok ada OFC event juga. Siapa yang besok ikut OFC event? Siapa besok yang main sama aku? Bagi ampau apalah, kan aku juga belum boleh ngasih. Bukan aku. Terus siapa dong? Aku mau nonton kamu di pajama. Aku juga gak tau kapan aku pajama lagi guys. Tunggu saja ya. Terima kasih Kak Patrick untuk diskonnya. Aku gak tau kapan aku pajama lagi, jadi doakan saya semoga secepatnya. Aku pengen pajama Itakara sama RKJ lagi guys, semuanya deh. Mas Ari juga. Semangat ya. Hah? Minggu ini 3 show pasti. Maksudnya 3 show ini 3 show yang mana nih? BTW banget kan, kemarin udah nonton kemarin nonton Kata-Kata enggak? Kata-Kata yang ada Gen 13-nya. Gimana first impression kalian? Nonton gimana? Temen sekarang jarang VTX karena lagi tidak berlibur guys, lagi nggak liburan makanya nggak foto.
Nggak nonton, nggak ada aku. Lah, gimana ceritanya? Seru nggak kemarin? Gak demen Aita Kata. Demennya siapa? Demennya aku. Mundur dikit, oke. Gue nggak kelihatan guys, kan aku selalu kecil situ. Terima kasih Kak Ahmad nomor diskonnya. Tapi kemarin aku juga nggak sempet nonton guys sebenarnya. Aku cuma lihat sekilas doang. Ya itu pun juga cuma di klip-klip doang. Aku nggak ngeliat full gitu loh. Kalau di stream aku juga nggak nonton, jadi aku nggak tahu. Tapi menurut kalian gimana? Kemarin ketemu kamu di Solo. Terima kasih Kak Firdaus nomor diskonnya. Seru, mantap. Tapi aku tuh pas ngeliat mereka Sonichi tuh tapi kan ada Olin. Bentar guys. Terima kasih Kak Fikri lampu diskonnya. Aku ngeliat mereka Sonichi tuh aku kayak ngeliat Gen 12 Sonichi semua, karena ada Olin sama Fitzy sama Nina kan. Jadi kayak kayak kita Sonichi ya gitu. Karena ada mereka juga, jadi rasanya kayak kita Sonichi ulang gitu. Jadi lucu aja sih ngeliatnya. Jadi suka deh. Tapi yang aku suka juga pas Yonan itu tuh Olin kan sendirian ya Gen 12. Jadi kelihatan kayak wow, Olin. Karena aku biasanya yang tampil sama Olin ya. Terus kalau misalnya kalian yang tampil juga aku jarang ngeliat mereka tampil. Karena maksudnya kalau Gen 12 yang tampil aku jarang lihat. Kalau enggak biasanya aku yang show sama Olin kan. Terus kayak pertama kali aku cuma ngeliat kayak udah aku nggak show, aku cuma ngeliatin Olin doang kan. Jadi kayak wah Olin gitu. Jadi kayak notice aja. Di notice kalau si Olin nih ada di Shonan. Karena kan aku satu show jadi aku kayak nggak tahu ada Olinnya juga loh. Bukan nggak tahu sih, tapi kayak nggak terlalu memperhatikan kehadirannya gitu. Jadi ya udah aja. Cuman karena aku yang nonton jadi kayak Olin lah ternyata gitu. Kelihatan bagus. Tapi aku juga kangen sih Eta sama Gen 12 sumpah. Makasih Kak Iki lampu diskonnya. Selama di Solo kemarin tuh aku kan bingung ya guys mau puasa apa. Sumpah aku gini mulu karena kok kayak gini tuh kayak nggak kelihatan juga, kurang gerakannya tuh kurang besar gitu kalau dari jauh. Jadi kayak gini tuh kayak udah kelihatan banget. Jangan pas kayak gitu terus. Kamu kapan show bareng Gen 12? Nggak tahu guys, orang mereka baru Sonichi. Aku aja belum dapet show lagi karena aku nggak tahu kapan aku show lagi. Aku dapet show lagi aja udah puji syukur guys, karena aku belum dapet show kan. Jadi tenang guys, ntar dulu. Kalau soal sama mereka ntar dulu kayaknya ya. Kan mereka baru sekali. Mamilnya ikutan kayak gini kemarin itu. Aku nggak notice loh. Demi apa sih? Keren. Aku pengen banget kata lagi. Sumpah. Kangen kata. Aku tuh kalau misalnya dibilang kangen siapa, aku pasti jumpa kata duluan tau guys, nggak tahu kenapa. Karena kata seru aja menurut aku. Tapi aku senang juga sih off air guys. Aku berharap dia off air lagi sih, cuman tetap aja kayak masih pengen ini show lagi. Iya kangen Koinot Plan guys. Koinot Plan tuh nggak tahu ya, lagunya kayak asik aja, kayak nyantai banget gitu. Bukan gerakannya nyantai ya maksudnya, tapi kayak instrumennya kayak musiknya secara pembawaannya tuh kayak have fun aja, nggak ada yang ribet-ribet gitu loh di Koinot Plan. Jadi aku suka aja.
Apa kabar? Baik. Aku kangen kemana ya kalau off air? Aku tuh pengen banget. Sampai sekarang ya guys, aku pengen banget off air ke Manado guys. Ini ada nggak sih, pernah nggak sih sebelumnya? Aku pengen banget. Karena aku sendiri nggak pernah ke sana, jadi kayak aku pengen aja off air ke Manado. Kalau nggak ke Medan gitu, kemana, kayak aku pengen banget guys, sumpah. Itu impian aku juga deh kayaknya. Off air ke Manado sama ke Medan. Aku penasaran aja kalau di Medan gimana, kalau di Manado gimana. Iya, Makassar aku juga belum pernah. Pengen deh. Tapi aku seneng sih guys kalau misalnya offer tuh kayak ngelis tempat-tempat jadi yang belum pernah aku datengin. Sebenernya aku udah pernah datang ke Solo waktu itu, cuman bukan datang yang bener-bener kayak buat ngunjungin kota Solo. Waktu itu aku kemana gitu, terus aku berhenti di Solo, jadi kayak cuma bentar doang di Solo. Tapi aku senang kemarin karena aku Solo, jadi aku bisa benar-benar yang kayak di Solo gitu. Jadi seru. Iya, itu cuma singgah aja. Terus kayak ya udah aku pengen aja ke Manado, ke Medan gitu. Kayak seru tau kelihatannya kalau tempat yang jauh-jauh gitu. Jadi pengen. Berduaan sama Levi terus gitu. Maksudnya berduaan tuh gimana? Maksudnya aku over sama Levi terus atau yang gimana nih? Tapi BTW aku lagi pengen banget nyanyi lagi sama Reggie guys. Semenjak yang terakhir kali kalau duet, itu belum duet lagi, jadi kayak pengen aja nempel terus ya, karena aku kemarin sama Levi di Solo, makanya sama Levi terus kayak di Solo sekamar sama Levi juga, makanya jadi ya sama Levi terus, latihan kan juga sama Levi kan. Terus kemarin pas pulang dari Solo aku juga makan dulu sama Levi sebelum kegiatan gitu, makanya sama Levi terus. Makanya kalau kalian lihat IGS aku yang makan ada Levi-nya juga, itu aku lagi sama Levi guys. Jadi ya emang lagi sama Levi, makanya makan bareng. Bosan ya kamu sama Levi? Mana ada. Aku seneng banget kalau misal off air itu tuh kayak buat pendekatan lagi gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak Levi kemarin juga banyak cerita ke aku juga jadinya guys, jadi aku lebih tahu banyak tentang Levi yang aku sebelumnya nggak tahu. Jadi makanya aku seneng off air tuh karena ya bisa lebih pendekatannya. Kayak aku sama Nala waktu itu off air yang bener-bener berkali-kali berturut-turut tuh sama Nala terus, jadi ya kayak makin topik pembicaraan kita tuh makin lebar aja, makin yang gak harus di dalam kerjaan kita aja, di sekolah kita bisa bahas juga tentang hobi kita. Jadi kayak banyak aja yang dibahas kalau sama Nala jadi sekarang. Jadi ya gitu-gitu. Terima kasih Kak Firdaus sama diskonnya. Sama Reggie juga, waktu itu aku sempet kayak beberapa kali sama Reggie. Sama Trisha juga, aku hampir sama Trisha terus. Jadi ya cerita-cerita sama Trisha, terus sama Erin. Ya pokoknya gitu terus guys. Jadi gak bosen. Kenapa bosen? Karena kan jadi ada momen bareng. Yang tadinya jarang ada momen, yang mungkin kalau latihannya jarang dapat sampingan atau gimana, tapi karena offer jadi dapat banyak yang sebelahan, kan jadi pendekatan lagi. Terima kasih Kak Patrick diskonnya. Jadi aku nggak tahu sih kenapa kalian bisa mikir kayak gitu, jadi ya udah. Kemarin aku sesi tipe ketinggalan. Ya gimana sih, kan kamu yang minta nggak sih? Makasih Kak Firdaus sampai diskonnya. Ini pengen ya nanti kalau misalnya sekalinya RKJ terus dapetnya langsung yang trio Abigail guys. Kayak jangan lupa ya guys, ini aku briefing lagi dulu nih. Kalau misalnya nanti tiba-tiba beneran trio Abigail, kalian jangan lupa chantnya Abigail, oke? Chantnya Abigail harus gitu.
Terima kasih Kak Radit. Yes, nomor diskonnya. Siapa kan nama? Tapi aku juga kangen on air sih. Aku kangen semua deh guys, aku pengen semua soalnya. Aku ketinggalan, maaf gak apa-apa. Nanti next time lagi ya, kapan-kapan lagi aja. Dan mereka karena mau. Sedihnya melihat Adit sama kamu juga sedih. Nanti ya, semoga ada kesempatan lain. Live dong lah, ini aku lagi maksudnya apa ya? Nonton kamu offer deh. Semoga nanti ada offer yang dekat-dekat sini juga. Tapi aku juga seneng kalau jalan-jalan keluar sebenarnya. Karena sekarang main di sore. Enggak sih, aku datang tuh pas sore ya kan, kalau nggak salah. Bentar. Terima kasih Kak Egi Bang Friskonya. Nah jadi kemarin tuh aku datang kan lumayan sore. Terus kayak udah berawan aja jadi nggak panas. Terus udah yang kayak mataharinya udah mau tenggelam gitu. Nah jadi kayak udah nggak panas. Terus juga pas malamnya itu hujan guys, jadi makin dingin gitu loh. Terus paginya anginnya kenceng tau guys. Aku kan bangun lumayan pagi ya. Aku lupa aku bangun jam berapa sumpah. Atau aku pokoknya bangun jam 5-an kalau nggak salah. Terus aku udah di luar gitu kan. Itu dingin banget guys. Beneran deh. Itu dingin, anginnya kenceng banget. Terus ya udah sih. Jadi aku nggak merasakan panas sama sekali, puji Tuhannya ya. Terima kasih Kak Mardin nomor diskonya. Terus kayak pas lagi off airnya pun juga nggak panas-panas banget gitu loh. Gitu. Doain aku bisa nonton kamu di teater ya Kak. Amin, semoga secepatnya ya. Semoga aku dapat jadwal juga jadi kayak bisa cepet nonton juga. Semarang nih. Doakan ya guys, doakan saya semoga aku dipilih ya. Ini aku beneran lulus. Lulus apa nih? Kapan VC lagi? Bulan depan ada VC kan? Kan bulan depan bisa kita bertemu bulan depan saja. Aku tidak terlalu ngefans sama bola-bola gitu, tapi sekarang aku tidak begitu mengerti sebenarnya. Tapi jujur kalau olahraga aku tuh salfok banget sama kayak memanah gitu loh guys. Aku kayak kalau orang bisa main panah tuh menurut aku keren banget, karena gak tahu ya, aku bingung aja gimana cara mereka bisa dapetin kayak itunya mulu, apa di tengahnya mulu, kayak aku bingung sama ada tekniknya kah. Kadang orang kalau main ada yang kayak cuman karena beruntung kan, tapi kalau misalnya orang yang emang olahraga di bidang itu pasti kan emang mereka punya tekniknya kan. Tapi aku bingung tekniknya gimana, karena kayak nggak tahu, aku bingung aja tekniknya gimana guys. Pasti kan ngaruh nggak sih, kayak tenaga yang dikeluarkan, terus cara kita membidiknya itu kan pasti kayak pengaruh kan, ada ngaruh juga. Jadi aku penasaran aja gimana. Tapi aku juga suka sama ini apa sih namanya, sama bulu tangkis. Nah itu tuh kayak penasaran juga, bukan penasaran sih, aku suka aja ngeliat orang yang bisa main bulu tangkis karena gerak geriknya gitu loh guys. Mereka tuh refleksnya cepet juga. Sekarang kalau ngeliat tuh kayak aku masih nggak bisa ngelihat seberapa cepat mereka nge-smash bolanya gitu, karena cepet aja gitu pergerakannya. Jadi aku kayak so cool. Aku keren aja. Aku kan gak tau ya, aku pengen banget kayak main bultang tapi di indoor. Aku pengen banget nyobain bultang tapi di indoor sumpah guys. Kayak seru gitu lah. Itu aku penasaran aja kalau bultang di indoor gimana. Terus kayak, tapi seru ya guys kayaknya kalau misalnya OFC bultang. Tapi ini juga UFC yang besok pasti nggak kalah seru guys.
Gak sabar aku. Aku gak gitu tertarik sama tenis sih sebenarnya. Nggak tahu kenapa ya, kalau botong tuh lebih cepat aja gitu kelihatannya. Jadi seru guys, aku ngeliatnya. Terima kasih ke nasib ampun diskonnya. Atau kalau botong kayak ya udah seru aja, gimana ya. Terima kasih Kak Mardin ampun diskonnya. Terus aku juga pengen banget main basket sama Reji. Kayak apa ya, kemarin tuh aku sempat ngeliat Reji kayak pose main basket kan guys, tapi main basketnya yang bolanya masukin kolong gitu aja. Kayak aku baru inget Reji tuh bisa main basket gara-gara itu guys. Nggak tahu ya sekarang anaknya masih jago apa enggak main basket, tapi kayak aku penasaran banget. Yang berani basket, aku berani kok sama Reji. Nggak tahu ya Reji kalau main basket gimana, tapi kayak nggak tahu, berani aja. Sekalipun ketimpuk bolanya Reji juga aku nggak apa-apa, karena Reji tuh itu pasti dia nggak sengaja banget, nggak sengaja. Jadi aku ya udah. Terima kasih guys krim diskonnya. Pasti aku tahu banget nih kalau misalnya Reji nggak sengaja nimpuk aku ya, pasti dia yang kayak aduh lucu banget, pasti dia yang aduh tahu banget deh. Gimana ya jelasinnya ya, pokoknya dia tuh kalau minta maaf karena nggak sengaja tuh ekspresinya selalu sama. Terus nanti dia bakalan megang tangan aku yang kayak Ci maafin kalau udah pernah makan Ci gitu. Pasti kayak gitu, itu lucu banget sumpah guys Reji tuh. Aku pengen banget main sama dia. Ya, walaupun pasti sakit sih kena timpuk dia ya dengan tenaga, tapi nggak apa sih. Terima kasih Kak Patrick lampu diskonnya. Belajar silat sama Nana gak mau. Tapi iya, ya kalau main sama Reji juga pasti diketawain sumpah guys. Reji tuh receh, tau gak sih guys? Aku gak tau aku pernah ceritain apa enggak. Jadi kan lagi mau show-nan ceritanya ya. Terus kayak aku sama dia lagi iniin mic-nya, stand mic-nya mau aku posisiin kan, kamu tahu kan. Terus gak sengaja ini lagi emang lagi aku lagi posisinya belum mulai show-nannya kan. Ini juga lagi JR. Terus aku kayak aku naikin stand mic-nya, tapi ternyata kecepetan gitu kan aku naikinnya. Jadi kayak tinggi banget. Terus Reji kayak ngejek, ih tinggi situ gitu. Kayak aku langsung kayak, aku gak marah sih guys, aku gak marah. Aku kayak bercandain dia juga, ini cuma kepencet gini. Terus kayak dia ketawa-ketawa, aku juga ketawa sih. Tapi lucu aja dia tuh. Kayak apa ya, padahal tuh gak sengaja kepencet. Karena emang, gak tau ya guys, aku emang refleks naikin. Karena itu kan settingan awal tuh rendah banget. Terus aku gak sengaja pencet lumayan keras. Terus akhirnya pas aku naikin, ternyata setinggi itu kan. Aku kayak, hah kok setinggi ini, aku langsung turunin. Terus dia langsung ngomong gitu kayak, oke, thank you. Nah itu ketawa sih guys sama dia. Dia ketawanya kayak seneng banget lagi. Jadi kayak ya udah, aku juga jadi ketawa gara-gara dia. Emang ada aja sumpah yang dia ledek guys sama si Reji. Tapi aku tuh gak bisa marah sama Reji sumpah. Lucu banget. Kamu 180? Iya. Enggak, aku 181 guys. Aku lebih tinggi 2 cm dibanding Reji sebenarnya. Ya dia tuh tengil banget sumpah Reji. Seriusan deh, kemarin tuh kan aku dia kan ada sesuatu yang kayak dia lakuin. Terus kayak dia bingung gimana caranya kan. Pokoknya intinya ada sesuatu yang dia lagi dilakuin, terus dia bingung caranya gimana. So kasih tahu kan caranya gini. Terus dia langsung kayak, oh gitu, oke Ci, aku pasti bisa nih, abis ini aku bisa. Udah kayak gitu kan. Terus pas dicoba lagi, ternyata beneran bisa. Terus dia langsung laporan ke aku, tuh Ci aku bisa kan. Terus besokannya pas lagi kayak gitu lagi, dia langsung manggil aku lagi. Aku pikir kenapa ya, aku pikir dia nggak bisa lagi. Terus dia manggil aku langsung kayak kenapa gitu kan. Terus saya bilang, tuh aku bisa Ci. Dia beneran kayak dalam hari yang sama tuh dia kayak gitu lagi 2 kali ke aku. Jadi kayak tengil aja ekspresinya juga. Jadi Reji tuh lucu banget lah guys. Aku suka banget ngeliat Reji, beneran kayak adik. Terus juga Ripka tuh gemes banget tuh guys. Ripka tuh kalau dipuji dikit saltingnya tuh lama banget guys. Kayak nanti kalau misalnya Ripka lagi live kan puji deh, dia tuh kalau salting tuh lama. Jadi gak beres-beres. Kayak misalnya udah nih ya, kita pikir udah selesai ya saltingnya, dia diem, udah nanti digesrek lagi. Jadi gak tau, Ripka tuh lucu banget sampai dia tuh. Terus mukanya dia kan sempat jepit rambutnya kan, kayak bener-bener cuman kayak ini hilang semua kan, dijepit sama dia. Itu tuh kayak bayi guys, sumpah Ripka tuh bayi banget. Aku sama Nala tuh gemes banget sama dia kemarin. Jadi aku sempat ngeliat Ripka dijepit gitu kan sama Nala. Terus kita lagi ngobrol, kita salvok, dia segemes itu guys. Dia tuh gemes banget, gak bisa sama Ripka gak gemes. Jadi gitu.
Terus siapa lagi ya, Kimi juga. Kimi tuh gemes banget. Kimi kalau misalnya lagi apa namanya lagi ngedance, itu tuh gerakan dia tuh yang kayak gerakan dia luas, dia tuh bagus banget dance dia tuh juga luas kan gerakannya kan. Terus tapi gerakannya tuh kayak cimit-cimit kecil gitu rasanya, ngeliat dia tuh kecil tapi dia gerakannya luas, ngerti gak sih? Lebar, gerakan jangkauan gerakan dia tuh lebar tapi ngeliat dia tuh kecil banget guys. Sumpah Kimi tuh kecil kayak dia tuh hamster, tau gak sih? Sesuai banget sama Jika, dia tuh hamster banget. Sumpah beneran kayak Nala kemarin juga gak bisa diem ngomongin si Kimi tuh gemes gitu kalau lagi ngedance. Dan iya banget guys, jadi lucu. Pokoknya kayak Reji tengil gitu, terus Rifa kayak bayi. Kimi juga gerakannya lucu, beneran dia tuh kayak twing-twing gitu loh Kimi anaknya. Gak bisa dideskripsiin guys, kan harus nonton deh kayaknya, kan harus nonton kata-katanya, pajamannya yang Kimi. Terima kasih Kak Sagia Ampuriskonya. Itu guys, bisa deskripsiin semua. Ini tuh ya emang muncul karena belakangan ini lagi terjadi aja guys, makanya kayak notice jadinya. Kalau yang lain masih kayak biasa, masih kayak yang biasa pernah aku cerita-ceritain. Kalau 3 ini tuh ada hal baru aja yang aku notice dari mereka bertiga. Sisanya ya yang masih yang kayak kemarin-kemarin ya. Gitu. Kalau yang lain ya sama aja. Gitu loh guys. Tapi yang aku senang tuh kan, aku kan sempet kayak, bukan sempet sih, emang aku setiap ketemu Delin kan selalu meluk dia kan, sama yang lain juga. Cuman kalau misalnya Delin tuh gak tahu kita tuh kayak gimana sih kalau ketemu tuh yang kayak excited sendiri, terus nanti baru peluk, terus kayak pasti kita tanyain udah makan belum. Itu guys selalu itu, gak tahu kenapa. Jadi kayak misalnya peluk kayak tadi kamu makan apa, Pak belum nanya. Kadang belum nanya udah makan apa belum, tapi kayak udah kamu makan apa tadi, udah kayak gitu. Jadi kayak oke. Dia selalu kayak gitu guys sebelum kita mulai kegiatan. Misal ketemu sama Delin pasti kayak gitu, atau lucu aja. Terus kemarin kan kayak bentar terima kasih kayak Panul Hayat nomor diskonnya. Terus kayak kemarin kan sama ketemu Delin lagi pas lagi kegiatan. Terus kayak ya udah kita kayak gitu aja, balik kayak biasa Pak. Kita tuh kalau misalnya excited ketemu terus pelukan, itu rasanya kayak udah gak ketemu seminggu guys. Padahal kita baru ketemu kayak 2 hari yang lalu. Emang sempet gak ketemu kayak 2-3 hari kan, atau berapa gak tahu. Tapi kayak udah gak ketemu seminggu 2 minggu sumpah guys. Padahal itu kayak bentar banget, gak tahu kenapa. I don't know. Dia selalu kayak gitu sih. Jokes yang paling garing tuh Kalana guys, sumpah. Aku senang sih, karena kayak jadi lucu aja kadang, cuman kayak ya kayak gak lucu aja, tapi seru aja ngeliat dia kayak gitu. Terima kasih Kak Patrick Lampriskonya. Udahan ntar dia malu sendiri biasanya, jadi ya udah biarin aja. Itu yang bikin lucu, gara-gara dia ntar malu sendiri guys. So, langsung dicengin sama Gin dulu, langsung ih garing gitu-gitu. Ntar langsung dicengin sama Nala, kalau nggak ya gitu-gitu lah, pokoknya lucu aja jadinya. Terus yang satu hal yang aku notice juga yang baru-baru ini terjadi, karena aku sempat kayak kegiatan sama Erin juga kan. Terus kayak aku emang biasanya ngobrol kan sama Erin kan. Terus pas aku ngobrol sama Erin, kayak ada satu hal yang aku notice dari dia tuh ini akhir-akhir ini lagi sering ngajak ribut tau guys. Bukan ribut yang kayak ribut, tapi kayak dia sering jail aja akhir-akhir ini. Bukan jail dalam hal kayak mukul ya atau ngisengin gimana ya guys, tapi jailnya dalam kata-katanya gitu, ngerti gak sih? Dia tuh jarang banget sebenarnya jail biasanya. Nggak tahu sih, kalau aku jarang biasanya. Tapi kemarin itu aku lagi sempet ngobrol sama dia, tapi kayak ada aja yang dijailin sama dia. Sudah. Terima kasih Kak Patrick Lampriskonya. Terus apa ya? Erin kan kalau ngomong emang selalu dibalesin terus ya. Kalau lagi berdebat kan pasti langsung dibalesin terus kan sama dia kan. Tapi akhir-akhir ini tuh dia yang kayak bener-bener gak mau kalah banget gitu loh guys. Jadi aku nggak tahu ya, emang mungkin karena biasanya kan kalau kita di suatu lingkungan pasti sifat kita kan berubah juga kan. Tapi kayak kan aku udah lama gak ketemu Erin, terus pas ketemu lagi tuh Erin yang kayak jail abis, sumpah guys, sejail itu. Jadi kayak sumpah itu melatih kesabaran juga sih sama Erin. Jadi kadang kalau misalnya lagi jail aku diemin dong tau guys, karena kalau gak didiemin dia bakal lanjut, sumpah itu gak bakal berhenti.
Jadi aku kalau misalnya lagi jail, kalau udah kelamaan jailnya ya, aku langsung ngajak ngomong yang lain, sumpah guys. Nggak bisa, dia kalau dilanjut tuh makin tengil kan. Tau gak sih orang-orang yang kayak gitu, misalnya kalau misalnya kita lagi marah atau lagi gimana ya, bisa terus dia lagi marah juga kan, cara nyelesainnya ya tinggal diem aja, habis itu baru selesai, biar selesai masalahnya kan. Kalau kita lanjutin ya pasti bakal lanjut terus. Jadi ya udah, aku kayak oke, aku cuma nge-okein doang kadang. Kalau nggak diokein tuh itu, terus habis kalau misalnya aku udah okein terus dia langsung langsung minta maaf, maaf ya orang kayak gitu. Jadi ya udah, kayak dia sempet jailin aku kan, aku lagi ngeliat sesuatu kan, terus kayak dia manggil aku, terus aku ngobrol bentar, terus akhirnya gak berapa lama dia kayak gitu terus kan, terus akhirnya kayak bentarin gitu kan, terus dia langsung maaf, dia langsung panik sendiri gitu loh. Jadi emang gak bisa, itu tuh nggak diemin gak bisa guys. Terus kayak aku kayak bentarin gitu kan, aku lagi ngeliatin ini soalnya, emang harus fokus kan sebenarnya ya, tapi karena dia kayak gitu jadi kayak ya udah. Itu kocok tau Erin tuh, kasih kayak konong haya namanya, dia panik kan ya, pas semua kayak gitu sih pasti ya, dikira kelewatan, padahal menurut aku biasa aja kan, tapi itu tuh aku lagi mencoba untuk fokus karena menurut aku itu hal yang penting untuk diliatin kan. Terus tapi hari ini kayak gitu mulu, jadi aku kayak bentar, akhirnya aku jawabin, soalnya biasanya aku nggak jawabin kan, aku cuman kayak aku nengok, terus kayak aku ngobrol bentar, terus aku baru nengok lagi kan ke hal yang lagi aku kerjain. Tapi kemarin tuh aku harus buru-buru banget ngeliatnya kan guys, karena nggak bisa ditinggal aku nggak diliatin. Terus akhirnya pas aku nengok lagi, aku cuma bisa ngomong bentar, jadinya begitu. Maaf ya Rian, sebenernya aku gak kenapa-napa kok, jadi lucu aja sih guys. Nggak nangis lah. Terus abis dia bilang maaf, aku langsung ketawa, terus dia langsung ketawa juga. Udah kita ketawa-ketawa aja. Terus abis itu ya udah, lanjut lagi ngesengin lagi. Itu emang kok kehidupan sama Erin gitu guys. Jadi ya lanjutannya kayak gitu terus aja. Abis ketawa, ntar dia ketawa juga, abis itu lanjut iseng lagi. Jadi kan nggak bakal kelar guys, sumpah sama mereka tuh. Kayak gitu lah guys. Ini aku notice. Sana hujan nggak? Enggak sih, jujur lagi cerah banget sumpah. Kalau yang clingy banget menurut aku yang paling, nggak paling sih, tapi beberapa orang yang clingy tuh menurut aku Trisha tuh clingy banget tau guys. Trisha, terus Nina, Olin juga menurut aku. Terus siapa lagi ya? Udah sih 3 orang itu tuh yang menurut aku paling clingy, yang lainnya kayak enggak sih, biasa aja. Delin kadang juga. Terima kasih Kak Firdaus sama diskonya. Ya Delin menurut aku Delin juga clingy sih. Kalau Naila tuh yang kayak laporan, tau gak sih, apa kayak laporan. Jadi aku senang sebenarnya dia laporan. Atau aku senang banget kalau Naila udah laporan gitu. Jadi kayak aku tahu dia gimana gitu loh guys. Dia ngapain gitu-gitu terus dia laporan, terus menurut aku kayak itu sangat bajus aja. Jadi ya udah gitu sih guys. Gak kebayang Delin clingy, yang gak usah dibayangin, orang itu ke aku doang. Nah gak aku doang sih, sama Gendo Besain juga. Cuman ya clingy aja, kadang clingy dianya. Kata kalian bukan kamu jembat, enggak guys, itu udah lama ya guys, itu udah lama banget. Kocak tadi masih ingat aja tuh dia ngomong itu. Padahal aku baru pertama kali sekali doang mukul dia, bukan mukul sih, lagi nabok kan, gara-gara ketawa. Terus kayak aku pukul tangannya kan karena ketawa, terus ya udah kekerasan ternyata. Maaf ya kalian, itu kuat guys, kayaknya jangan macem-macem. Top 5 member kalem Gen 12. Menurut kamu siapa? Hah? Apa? Member kalem Gen 12? Top 5 lagi yang kalian minta, 5 orang. Makasih Kak Firdaus sama diskonya. 1 aja kalian jangan berharap guys, 5 lagi. Gak usah deh kayaknya. Nggak ada tuh top gitu, nggak? Top 5, 1 aja nggak ada guys. Udah deh. Siapapun yang menurut kalian kalem tuh nggak ada guys.
Bisa kalian berspekulasi kayak ini kalem gak sih, dia nggak pernah yang gini gini, dia kok di live kalem, kok kalau lagi MC kalem, kok enggak. Kalian kadang itu cuma satu klip doang, kalian cuma datang 2-3 kali dan kalian ngata kalem, karena kan show nggak cuma 2-3 kali ya, live juga mungkin ada yang ke skip gitu kan, itu tuh gak ada yang kalem guys. Jujur nih, aku berjujurkan saja. Terus satu hal, oh iya guys, ini menurut aku ini lucu sih. Jadi yang kemarin pas di Jogja, kan aku satu offer sama si Nina kan, ada Ninanya juga kan, si Nacia. Terus aku ngobrol sama mereka, kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, lagi rame kan, lagi pada ngobrol, lagi seru lah, pokoknya lagi berisik gitu kan. Karena lagi berisik ya aku juga, emang lagi semuanya lagi berisik sih. Terus lagi ngobrol, terus mungkin Nina ngeliatnya kayak aku ngomong terlalu kenceng kali ya dengernya. Terus Nina kalau misalnya dengar seseorang ngomong terlalu kenceng, dia pasti langsung kayak bilang, jangan high note. Dia langsung kayak gitu, karena kan terlalu keras, terlalu kenceng gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong berisik, dia pasti ngomong jangan high note. Karena ya berisik, gimana sih ngomongnya, terlalu tinggi, kayak terlalu gitu kan. Jadi dia bilang tuh high note. Jadi tuh setiap ada yang lagi ngomong, pasti langsung dibilang high note. Kayak ntar si Nala berisik kah, atau Kalana berisik, pasti dibilang high note. Terus pas di Jogja itu, kan gak ada Kalana yang di Jogja, yang enak Jogja kan yang di Bali ya. Nah terus kayak ada aku kan, terus dia bilang ini udah gak ada Kalana yang high note, sekarang digantikan lagi. Jadi kayak, jadi akhir-akhir ini si Nina lagi sering ngomong high note. Selama kegiatan pun dia kalau misalnya berisik pasti langsung ngomong high note. Jadi ya gitu, itu lucu aja sih guys. Jadi kalau misalnya dia ngomong high note, kalian jangan bingung itu apa, lagi gak ada yang nyanyi, emang berisik aja berarti. Ingat kamu sejak di playground, itu tuh lagi tes whistle, tau gak sih? Nggak bercanda, itu tuh lagi tes whistle gitu, aku bisa whistle gak? Ini yang begitu. Karena emang keren, itu se-clear itu, bahkan gak patah suaranya, gak hilang. Itu tuh emang lagi whistle, tau gak sih? Aku lagi melatih gitu, jadi kayak Ariana Grande, yeah. Makasih Kak punya underscore Kasara sama berisikonya. Lapar, aku juga lapar guys. Ya kan. Tapi kalau misalnya aku nggak tahu ya kalemnya kalian tuh yang gimana. Karena kalau misalnya kita lagi have fun, kalau kita lagi seneng, terus kita yang kayak jingkrak ya, menurut aku itu nggak masalah nggak sih? Itu nggak bisa dibilang yang kayak tantrum, nggak bisa dibilang kayak nggak bisa diam. Menurut aku ya karena dia mengekspresikan kesenangannya. Jadi menurut aku itu bukan kalem nggak kalem sih guys, aku nggak tahu ya. Ya kan, menurut aku itu wajar-wajar aja. Jadi kalau orang bilang kayak itu nggak kalem, jadi aku bingung aja. Kan aku lagi mau puasa, semangat puasanya, bentar lagi makannya. Ya kan, kalau lagi hype aja, jadi kayak seneng gitu. Kayak aku percaya orang sekalem apapun kalau seneng ya pasti dia bakal kayak entah tepuk tangan kah atau enggak yang lompat-lompat kecil lah. Jadi ya menurut aku itu enggak mengelompokkan dia tuh kalem atau enggaknya. Iya, yang teriakan melengking itu bukan teriakan melengking, itu whistle note. Oke. Katanya Kalana mulai sekarang mau jadi soft spoken. Dukung dia terus ya guys, kita semangatin aja. Siapa tahu dia mau beneran loh. Siapa tahu dia emang beneran mau, kita dukung saja. Sekarang belum ambil, bentar. Bentar. Terima kasih Kak Michael. Kak, diskonya. Karena
outspoken adalah mitos. Gak boleh gitu guys, gak boleh gitu. Itu gak ada yang tahu loh guys, itu kan perubahan. Kalau dia kalem beneran kaget. Aku juga kaget sih jujur. Kok lapar banget guys. Karena bentar lagi aku makannya. Ya semua bisa berubah guys, serius nih. Entah itu berubah yang bakal selamanya ataupun berubahnya yang untuk sementara waktu, itu bisa saja loh. Diubah yang paling nggak bisa diem. Ya kalau di top-topin ya nggak bisa guys, emang semuanya sama gitu. Kayak nggak bisa diemnya Gen 12 tuh beda-beda, tapi ya dalam porsi yang sama, ngerti nggak sih? Porsi nggak bisa diemnya tuh sama, cuman ya caranya beda-beda aja. Jadi kadang kalau misalnya ngeliat yang ini tingkahnya kayak geleng-geleng, padahal menurut kita biasa aja kan. Kayak itu hal yang sebenarnya bisa biasa aja gitu, tapi bisa dibikin wah itu tuh kayak. Ada juga yang tantrum, terus kayak enggak deh. Jadi kayak beda-beda modelan nggak bisa diemnya, tapi porsinya tuh sama semua, jadi bikin geleng-geleng aja semuanya. Gitu guys. Kayak kadang tuh aku bingung, kayak mereka bisa kayak gitu tuh gimana gitu. Gimana ya? Kayak kalau misalnya dibilang gimmick lagi tuh kayak udah bukan gimmick. Aku kayak bingung guys, karena kalau lagi latihan pun kayak gitu, ngerti gak sih? Kadang kan ada yang kayak cuman ternyata yang gimmick kan, gak bisa diem. Tapi enggak. Kalau lagi kegiatan, lagi sehari-hari, lagi chat gitu ya, itu kayak sama aja semuanya. Jadi kalau misalkan mungkin kalian ngeliatnya kayak pas live emang gak bisa diem nih, siapa tahu pas yang udah di balik layar mereka ternyata sekalem itu. Ya bisa guys, kehidupannya guys ada aja gitu, entah di chat yang ada aja, entah pas lagi latihan ada aja, selalu ada. Tapi aku senang sih mereka kayak gitu, kayak aku senang Gen 12 kayak gitu. Terus yang hal yang bikin aku notice akhir-akhir ini juga selama lagi kegiatan itu tuh apa ya, kayak aku ngeliat mereka tuh kayak beranak kayak anak kecil, ngerti gak sih? Aku seneng aja ngeliatnya kayak mereka tuh happy, apalagi kalau misalnya mereka lagi seneng yang ngejalanin apa yang lagi mereka kerjakan gitu kan. Karena pasti kan mereka sempat ada di posisi mereka tuh kayak lagi capek banget, lagi sedih-sedihnya, abis itu kayak lagi pressure atau gimana tuh, kayak aku pernah lihat semuanya gitu kan. Terus kalau misalnya mereka lagi berhasil ngelakuin sesuatu atau mereka lagi happy karena sesuatu yang sebelumnya mereka bikin mereka sedih, terus kayak aku langsung kayak nggak tahu, aku seneng banget, aku bangga banget sumpah guys sama Gen 12. Aku bener kayak nggak bisa, ini geleng-geleng yang seneng kali ini tuh, geleng-geleng yang seneng, geleng-geleng yang bangga, ngerti nggak sih? Jadi nggak tahu, aku kayak ngerasa melihat tumbuh kembang mereka guys, sumpah aku sedih banget. Karena kayak misalnya ada satu hal yang kayak mereka nggak bisa lakuin semua, terus mereka bisa tuh, kayak yang terharu tuh, aku nggak tahu ya kalian terharu apa enggak, tapi Gen 12 tuh terharu banget guys, pernah di posisi itu soalnya. Jadi ya siapapun itu yang misalnya sebelumnya tuh kesulitan ngelakuin sesuatu kan, terus pas mereka latih terus, kita bantuin, kita latih terus bisa, itu tuh yang terharu tuh kita semua sampai pada nangis. Aku kayak karena nggak bisa tuh dibantuin, ngerti nggak sih? Jadi aku seneng kayak aku bisa ada di lingkungan yang emang positif gitu. Di saat lagi ada orang yang nggak bisa tuh ditolong, nggak yang malah diocehin dong tuh. Kayak aku senang banget guys, aku bersyukur banget bisa di Gen 12. Jadi itu satu hal yang aku notice juga sih di Gen 12. Jadi kayak mereka emang beneran yang anak-anak, terus kayak mereka tuh ngerasa kalau misalnya satu temennya ada yang kesusahan tuh kayak semuanya tuh nyatu aja gitu. Terus dikasih saran dari masing-masing pihak, jadi ada alternatif lain. Kalau misalnya di satu orang ini ternyata caranya nggak bisa, masih ada 14 orang lain. 14 tuh berarti yang satu kan yang lagi kesusahan, satu yang udah ngasih, sisa 14 kan berarti kan. Nah itu maksudnya. Jadi masih ada 14 orang lain yang bisa dicoba caranya gitu. Jadi kayak seru, seneng banget guys. Aku yang sedih tau ngeliatnya. Bukan sedih kenapa, maksudnya kayak terharu gitu. Terharu aja kayak mereka tuh udah dewasa menurut aku dengan caranya ya, dalam satu apa ya, dalam satu hal mereka tuh udah dewasa, walaupun nggak terus-terusan yang dewasa yang gimana ya, maksudnya bukan yang bersikapnya bakal kalem terus gitu, enggak, tapi kayak mereka tuh ada sisi dewasanya gitu.
Jadi aku seneng aja. Jadi walaupun entah ya, walaupun kayak orang mungkin nggak semua orang mungkin kayak menghargai ini kan, kayak pencapaian seseorang kan, tapi kita yang di balik layar tuh pasti bukan menghargai lagi guys, pasti dirayakan karena bisa mencapai sesuatu yang nggak semua orang lihat di balik layar tuh gimana. Dan aku bersyukur aja kita yang di balik layar nih bisa menghargai hal itu gitu. Kalau misal orang di luar sana menghargai juga itu poin plus, tapi seenggaknya orang yang di belakang tuh sama-sama merayakan tuh, itu udah jadi poin yang utama, ngerti gak sih? Poin plusnya ya kalau orang lain juga menghargai, kalau enggak ya ya udah, ngerti gak sih? Itu nggak harus, orang yang di luar tuh nggak seharus itu untuk ngasih apresiasi gimana, tapi kalau yang di dalamnya udah ngasih apresiasi itu kayak udah lengkap aja gitu rasanya. Jadi kalau dirayakan sama Gen 12 saya tuh menurut aku udah cukup banget, karena yang ngejalaninnya bareng-bareng, dibantunya juga bareng-bareng. Jadi gitu sih. Terus kayak gak kebayang aja nanti kalau misalnya sampai kayak apa ya, atau ya kayak aku seneng banget dulu kita kata-kata kita doang gitu kan, maksudnya yang full Gen 12 tuh aku seneng banget guys, sumpah. Kata-kata full Gen 12, terus kayak aku juga seneng yang dicampur pas pajama, jadi kita bisa belajar banyak dari kakak-kakaknya kan. Terus akhirnya setelah sekian lama kita malah nggak pernah sekali doang itu pajama yang khusus Gen 12, tapi kayak akhirnya setelah sekian lama bisa dicampur lagi sama Gen 12 tuh kayak langsung wah balik lagi ya. Maksudnya kayak pas balik laginya pun aku kayak notice banget itu nggak ada perubahan apa-apa, kayak balik lagi pas zaman Aita Kata guys. Jadi bener-bener yang anak-anak yang lagi JR bareng, lagi tampil bareng, terus kayak pas udah selesainya pada ya udah say thank you buat sesamanya, itu kayak balik lagi kayak pas Aita Kata. Jadi aku seneng banget sih guys. Kayak selama JR, sebelum JR pun aku kayak ngeliatin mereka aku paling seneng kalau misalnya Gen 12 tuh udah ngumpul, walaupun emang gak full tim ya, karena kan kalau misalnya teateran kan gak mungkin full ya. Jadi kayak cuman berapa anak lagi ngumpul, entah 6 orang, 7 orang lagi ngumpul, yang lain lagi makan atau gimana. Jadi kayak walaupun mereka lagi ngapa-ngapain, mereka gak mau sibuk sendiri gitu loh. Mereka kalau bisa nyari temen-temennya. Jadi ngerti gak sih? Kalau misalnya ya kadang kan ada satu orang yang kayak udah ngeliat ada kelompok dari mereka tuh di situ kan lagi duduk. Kadang ada yang kayak udahlah gak usah gabung gitu kan. Tapi kita enggak, kita langsung kayak gabung gitu loh. Langsung kayak lagi pada ngomongin apa, langsung kayak gitu semua. Jadi kayak seneng banget guys, kalau lagi ada yang makan juga mau ikutan dong. Nggak ada yang malah menjauhkan diri gitu loh. Jadi aku seneng banget. Aku kadang kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain, mereka lagi ngobrol, aku kadang ngeliatin doang ya misalnya. Aku ngeliatin mereka aja, tapi lagi di lingkaran itu. Dalam lingkaran itu mereka lagi ngobrol, aku ngedengerin doang. Itu kayak di satu sisi aku juga sambil ngebayangin kayak pinter ya Gen 12, maksudnya gak mau yang gimana-gimana banget, kayak selalu bareng gitu. Jadi terharu aja guys. Aku yang di dalam lingkaran tuh selalu merhatiin aja. Jadi aku suka. Kayak apa ya, sebenarnya aku pengen randomly kayak bikin apa ya, maksudnya kayak teks buat seluruh Gen 12 gitu loh. Tapi nanti kayak buat Enif kedua kali ya. Enif kedua aku pengen bikin kayak teks yang bener-bener kayak yang aku lagi cerita ke kalian, cuman emang pembahasannya khusus aku mau berikan ke Gen 12 gitu loh. Jadi kadang tuh ingat gak sih guys yang aku tulisin buat Gen 12 seorang personal, aku post, aku kirim buat personal mereka semua. Itu tuh sebenarnya kalau misal ada bahasa yang mungkin kalian kayak ada juga mungkin hal-hal yang kalian kayak nggak tahu, kayak menurut kalian nggak nyambung aja sama si Gen 12 yang ini. Itu tuh ada banyak yang aku tuangin dari pengalaman aku sama dari apa yang aku lihat dari diri dia, abis itu apa juga yang kayak dia lagi rasain dan dia cuma cerita ke Gen 12 doang gitu. Itu aku tulis juga sebenarnya di situ, tapi kayak pembahasannya ya pasti aku ganti yang jadi kayak kalau kalian lihat ya yang biasa aja gitu loh. Jadi kalau kalian lihat kayak gitu tuh apa ya, banyak pesan yang emang beran buat Gen 12, khusus Gen 12. Jadi kalau kalian gak ngerti juga gak masalah sebenarnya, karena ya emang buat Gen 12 gitu. Nggak tahu, aku seneng banget sama Gen 12 guys.
kayak senang aja. Kayak aku tuh nggak kayak apa ya, aku nggak tega banget kalau lagi ada yang sedih tau guys. Kayak misalnya lagi ada yang cerita tuh sedih tuh kayak beneran semuanya tuh ikut sedih. Misalnya siapapun yang lagi sedih ya, diceritain misalnya dia cerita, terus tiba-tiba ada aja yang nangis. Kayak aku kayak hah, baru mulai ya, terus tiba-tiba ada yang nangis aja. Emang mungkin dia sendiri juga merasakan hal yang sama ya, jadi kayak ke bawah suasana atau gimana, jadi kayak saling mengerti gitu loh, nggak yang gimana ya, saling mengerti itu langsung saling memberikan saran gitu, jadi kayak mereka bisa saling mengerti gitu, bisa masukin dirinya di posisi orang itu, bisa menempatkan diri di posisi itu juga. Jadi itu dewasa banget sumpah ya, bisa. Jangan buat nangis, bukan waktu itu. Aku nggak buat nangis, apa nggak nangis? Bukan deep talk, tapi aku pengen ceritain ke kalian Gen 12 tuh gimana. Karena kayak gak apa-apa sih, aku lagi ini aja, banyak hal baru yang aku notice dari Gen 12 kan, soalnya dari perseorangannya, personilnya tuh kayak notice hal baru. Terus jadi kayak aku nginget-nginget hal yang aku rasain aja buat seluruh Gen 12, karena kan mungkin gak semuanya aku notice ada hal baru dari mereka kan. Jadi ya biar kalian juga ngerasa yang mereka gak ditinggal, jadi aku kasih seluruh Gen 12-nya gimana, jadi kalian tahu oh si kalian nih kayak gini nih. Bukan maksud aku pengen nggak pengen nyeritain mereka semua, tapi emang aku nggak notice hal baru dari mereka aja, jadi gitu. Jadi aku nyeritain yang Gen 12 semua biar kalian nggak ngerasa teman-teman yang lain di left out gitu. Ya kadang aku seneng sih mereka nge-share hal-hal yang kayak mereka senangi gitu, kayak di sosmed gitu-gitu. So aku senang ngeliat interaksi mereka yang kayak saling saling balas-balasan. Kalau di X kan balas-balasannya tuh yang kayak yang satu tengil, yang satunya tuh udah kesel gitu, ngerti gak sih? Yang satunya tengil, yang satunya kesel banget. So kayak aku ngeliatnya mereka interaksi tuh kayak lucu aja, aku gak tau kenapa. Jadi kayak itu sih, bukan aku nggak mau ikut nimbrung, tapi kayak aku seneng aja ngeliat mereka interaksi kayak gitu. Bukan yang nggak mau nimbrung ya, maksudnya kayak kalau misalnya hal yang kayak emang perlu aku kasih tahu, kayak yang itu Naila kehujanan atau yang kayak kena cakar atau apa ya aku lupa, itu langsung aku timbrungin kan, langsung kasih tahu, karena ya nggak apa, kan perlu dikasih tahu gitu kan. Ya aku chat gitu. Bukan chat, aku komen gitu kan. Tapi kalau misalnya emang yang ngejokes gitu, kadang aku juga nggak terlalu nyampe guys jokesnya, maksudnya bukan yang bisa aku bikin lucu, ngerti gak sih? Jadi aku nggak mau mematahkan jokes mereka aja biar tetap mengalir gitu kan. Jadi aku ya biarin orang-orang yang emang bisa lanjutin jokesnya aja. Jadi aku emang nimbrung di tempat yang emang aku rasa aku bisa, aku emang harus aku timbrungin. Kalau enggak ya enggak. Okay. Jadi yang perlu aku datengin pasti aku ituin. Tuh guys. Tapi semangat ya untuk semua Gen 12. Semangat teman-teman aku. Semangat adik-adik dan kakak aku. Ya kadang tuh ada kan kayak kita tuh kalau balas-balasan kayak bisa nggak lucu, pengen banget kayak bilang ih garing gini, tapi kan aku selalu nahan itu karena maksudnya kan emang aku pengen balas garing karena emang lucu aja gitu kan. Tapi garingnya aku misalnya pengen pakai meme entah gorengan yang crispy kah atau yang gimana gitu kan. Bukannya aku nggak mau balas gitu, tapi aku nggak tahu guys, aku takut dia sakit hati, ngerti nggak sih? Aku nggak mau jahat, aku nggak enak, ngerti nggak sih? Kayak kasian, terus dibikin jokes lagi yang baru gini-gini, jadi kayak aku nggak tega, tau nggak sih? Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh aku nggak berani, bukan nggak berani gimana, tapi kasian aja, ngerti nggak sih? Terima kasih Kak Es Krim lampu diskonnya. Aku nggak tega, jadi ya udah, ngerti nggak sih?
Jadi udah gitu aja, karena aku nggak tega banget guys, gak bisa. Kayak kadang tuh aku sempet banget pengen ngebales jokesnya, kayak ada jokes-jokes yang bisa aku balas, padahal karena kan dari momen yang nyata pernah kejadian, terus kan juga tahu jokesnya gitu kan, terus aku pengen balas sebenarnya, tapi kayak kasihan, aku takutnya mereka udah nggak kepengen bahas itu lagi tapi malah dibahas lagi, jadi kayak ih gitu nggak sih, kayak mungkin aja mereka nggak mau dengar itu, mungkin nggak mau denger itu dari kalian kan, tapi terus aku tambahin lagi, terus makin banyak yang komen akan hal itu, jadi kayak nggak mau, kasihan sumpah. Iya, kok sakit hati kan tuh jadi kayak suasana hatinya nggak enak, terus nanti kayak kok ada lagi kegiatan apa atau apapun itu kan jadi gitu. Jadi biarin aja mereka kayak gitu guys. Mereka nggak mau hal yang nggak perlu gitu, dan hal yang siapa tahu bisa bikin mereka sakit hati berkemungkinan, jadi mendingan nggak usah. Karena belum tentu semua orang yang nge-reply mereka tuh mikirin dulu perasaan mereka saat nge-reply, ngerti gak sih? Belum tentu misalnya ada yang nge-tweet apa terus mau di-reply nih, belum tentu mereka mikirin dulu perasaannya gimana, karena menurut mereka lucu ya mereka kirim aja, biarin. Kok bisa ternyata ngefek ke mereka kan sedih. Aku mau mengurangi aja biar nggak makin banyak aja. Kalau misalnya emang ada ya udah, biarin aja, yang udah ada ya udah, ngerti gak sih? Kalau misalnya udah ada yang kayak gitu ya udah, aku nggak perlu nambah-nambahin. Kalau ada yang kayak gitu ya udah diemin aja, jadi kayak yang mau nambah-nambah ya, makanya dipikirkan dulu. Bukan masalah nggak enakan aja sih, lebih kayak berpikir kalau misalnya kena ini aja apa sih namanya, kayak sedih aja kalau misalnya ternyata anaknya udah sedih terus malah ditambahin, kayak ih kasihan. Kadang kalau misalnya ada yang laporan ke aku kayak sedih karena ini nih, ada yang gini, aku kan ikutan sedih, aku kayak ngasih tau terima kasih Kak Reza Gian, ampun diskonya. Jadi kayak misalnya ada yang kayak pernah kan itu pas lagi live yang waktu Nina tiba-tiba nunjuk sesuatu gitu kan, so aku langsung kayak nah itu yang susah. Sebenarnya nggak apa-apa aku kayak nolong mereka biar kayak mereka nggak ngerasa itu lagi, tapi itu belum tentu mereka langsung ngeiyain gitu loh, belum tentu mereka yang langsung terbuka, langsung pikiran langsung terbuka, karena kan orang kalau lagi sedih tuh masih berpengaruh gitu loh, perasaannya tuh masih ke bawah, jadi belum tentu mereka langsung yang kayak oh iya ya kayak gini ya, gak ada yang kayak gitu, nggak langsung kayak gitu. Jadi susahnya di situ guys, kalau misalnya udah ternyata udah nyampe ke perasaan mereka itu susah. Manusiawi sebenarnya kayak gitu, kayak mereka berperasaan, kayak mereka sedih tuh wajar dan nggak masalah banget. Berarti emang ada hal yang mereka nggak sukai kan, terus aku jadi tahu. Cuman ya sedih kalau mereka terpuruk gara-gara itu, terus kayak mereka ngelakuin hal-hal yang sebenarnya mereka tuh kayak nggak perlu, tapi karena mereka sakit hati karena itu dan orang-orang nyuruh dia kayak gitu, terus kayak akhirnya mereka memaksakan diri untuk melakukan yang mereka nggak mau sebenarnya, jadi kayak aduh gitu loh, ngerti nggak sih? Sedih ngeliatnya. Sebenarnya kita berekspresi mau membalas sesuatu tuh sebenarnya nggak apa-apa, yang penting ya tahu caranya. Kok kayak kadang kalau ada yang ngejokes terus kayak kalian reply kan, entah itu reply-nya malah ngesarkasin atau gimana, kadang ada yang lucu kok, kita juga ketawa. Kayak aku misalnya lagi sama Nina, misalnya Nina lagi ngejokes gitu kan di X, terus ada yang reply, terus kayak kita cekin reply, terus ada yang lucu ya kita ketawa juga. Cuman ya tetap itu, maksudnya cara kata-kata yang digunakannya aja sih. Kadang ada yang lucu walaupun sarkas pun, walaupun itu menyakitkan, tapi ada yang lucu, ada banget, ada kayak sampai apa ya, kayak kita berekspresi kayak ouch gitu kan, tapi lucu kita sama ketawa juga ngomongnya. Jadi ya tergantung ini aja sih. Tapi ada yang lucu kok. Jadi nggak apa banget kalau kalian mau berekspresi, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa banget, it's okay. Kayak kalian mau reply apapun, kalau ada yang ngejokes apa gimana, nggak apa. Aku nggak mau ngambil bagian yang kayak gitunya guys. Jadi kalau kan kayak heran kenapa aku nggak pernah ikutan ngejokes yang aneh-aneh gitu kan, nggak pernah ikutan ngejokes kayak ngetimpalin jokes sama mereka, karena ya itu aku juga takut kayak
padahal ada banget balasan yang bisa aku keluarin, cuma ya aku takut aja guys. Masalahnya kalau aku nggak ada di tempat, aku nggak tahu apa yang mereka rasain, ngerti nggak sih? Kadang kalau misalnya aku lagi hadap-hadapan, emang lagi bareng sama mereka, terus mereka ngejokes, terus aku timpalin dengan jokes yang menurut aku lumayan sarkas gitu-gitu tuh, misalnya mereka kayak langsung kesel gitu kan, misalnya langsung kayak ngambek gitu kan. Tapi aku ada di sana, aku bisa langsung nenangin, terus aku bisa jelasin, aku bisa langsung kayak bilang, entah bilang itu bercanda kah, atau aku langsung minta maaf kah gitu-gitu. Jadi kan karena aku di sana, jadi aku bisa tahu mereka ngerasa apa. Tapi kalau misalnya lewat sosmed doang kan aku nggak tahu mereka gimana. Jadi mendingan aku langsung ada di sana, terus kalau aku mau ngejokes ya lagi sama merekanya. Terus jadi mereka juga tahu kalau nada bicara aku tuh gimana. Kan kalau misalnya diketik doang kan mereka nggak tahu nada bicara aku gimana. Takutnya ada yang kayak ngerasa aku marah padahal tuh enggak. Gitu. Ya mendingan cari aman, karena itu bukan hal yang seperlu itu. Belum hal yang seperlu, belum sih, tapi emang bukan hal yang perlu disampaikan kalau ngejokes itu kadang. Iya, ekspresi mempengaruhi nada bicara apalagi. Jadi kalau lagi nggak ada di tempat itu, wah, mereka nebak-nebaknya tuh susah. Apalagi kalau misalnya orang menggunakan tanda bacanya salah, entah komanya tak salah taruh, entah nggak pakai tanda tanya, itu lebih ngaruh lagi guys. Makanya itu yang bikin aku takut. Makanya kadang suka cross check berkali-kali tulisan aku yang aku ketik buat kalian, entah itu buat apresiasi kah atau entah yang ketikan biasa, itu aku selalu lihat tanda bacanya gimana. Terus kayak huruf, mau pakai huruf besar semua kah, mau caps lock semua kah, biar kelihatan excited atau enggaknya tuh ngaruh guys. Jadi itu yang selalu aku pikir, kayak kalau kalian kayak ngeliat aku banyak caps lock gitu-gitu, karena itu tandanya lagi pas aku lagi ngomong itu aku lagi excited. Misal aku kayak ngomongin, aku baru selesai makan ini, kayak enak banget tahu gini-gini kan, itu tuh berarti pas aku caps lock semua berarti emang seenak itu, berarti nggak sih? Aku lagi excited ngomongin hal itu, jadi ngaruh guys. Makanya kalau kalian ngeliat aku ada banyak pakai caps lock, karena itu berarti emang aku lagi excited. Terus kayak misalnya pagi gitu kan, pagi all gitu kan, terus gede kan, itu emang kayak nyapanya yang kayak pagi all, yang kayak bener-bener kayak gitu. Terus kalau misalnya good night all juga yang kayak aku mau menutup hari tapi dengan keadaan yang masih excited gitu loh, nggak yang kadang juga ada yang pakai yang kecil kan, berarti yang pengennya yang lebih tenang aja pembawaannya, jadi gitu. Jadi kadang kalau misalnya kalian baca punya aku ya kalian lihat aja tanda bacanya di mana, terus ada caps lock atau enggaknya, jadi kalian tahu kalau ada baca aku gimana gitu. Terus kadang emoji juga mempengaruhi kan, emoji tuh sebagai ininya aja, sebagai ekspresinya. Karena kan aku nggak mungkin berekspresi yang kalau nulis, jadi aku pakai emoji biar kalian bisa tahu ekspresi aku tuh gimana. Yang antara yang kayak senyum, terus ada love-nya, yang kayak itu yang kayak ada juga yang itu bisa mengandalkan aku lagi kayak nahan sabar gitu-gitu. Jadi ya ngaruh gitu loh guys. Ya jadi kayak ini lah. Kadang caps lock caps lock bisa dipakai buat marah, tapi kan tergantung kata-katanya apa. Ya kan? Kalau kata-katanya yang kayak kalau misalnya lagi memuji sesuatu kan bukan marah nggak sih kalau caps lock? Ini sebuah tutor ini ya, baca tweet aku kalau kalian bingung gitu. Jadi ya semoga kalian mengerti lah ya guys. Kenapa sih kalau kalian komen? Enggak dong. Kayak kadang tuh aku suka randomly, misalnya aku lagi ngapa-ngapain ya, kan aku bukan yang bisa buka sosmed terus-terusan ya, tapi kalau misalnya lagi kegiatan tuh kan nggak mungkin aku buka sosmed dong. Kayak misalnya aku lagi sekolah terus HP dikumpul lah, kan nggak mungkin aku buka sosmed. Soalnya kalau misalnya aku lagi ngapa-ngapain, aku lagi iseng buka sosmed, karena aku baca juga kayak kalian misalnya ada yang ngabarin baru pulang sekolah, abisnya ada kegiatan lagi, ada ekskul kah, ada les kah, ada juga yang kayak baru pulang kerja terus macet, udah ngantuk banget,
Terus tuh mereka ngabarin maaf ya nggak bisa nonton live dulu karena masih di perjalanan pulang gitu. Jadi kayak aku juga bahasin dan kita nggak risih. Aku nggak risih. Entah ke member yang lain gimana, tapi kan udah ditanyakan ya. Tapi kalau aku sendiri aku enggak, dan menurut aku pasti nggak bakal ada yang risih. Karepok. Ya gitu-gitu guys. Tergantung pribadinya siapa sih. Kalau aku sendiri enggak. Tapi bagian dulu yang ngintil Arari terus. Menurut aku kalau itu Trisha, nggak yang beneran terus-terusan, tapi selalu ada aja gitu. Kalau misalnya lagi ada dia, pasti ntar dia bakal ngikut terus. Terus guys paling. Sebenarnya aku kangen tau ini apa SR kayak gini. Kan bisa melihat aku kalau misalnya lagi mengutarakan sesuatu gitu. Kadang kalau misalnya lagi SR yang radio, kadang mikir juga kalian nggak lihat ekspresi aku, tapi kan kebaca nggak ya nada bicara aku, takutnya kan dia nggak ngebaca. Tapi kebaca nggak sih guys kalau aku lagi SR radio ya ceritanya. Karena aku cuma bermodalkan nada ya, nggak ada ekspresi. Itu kan kebaca nggak sih? Maksudnya aku lagi gimana gitu. Tetap kebaca kan kalau dari nada. Bagus. Aku kangen aja kayak gini. Aku nggak enak aja sih guys, soalnya kadang kalau lagi SR radio entah dia bilang kayak ya aku nggak kelihatan mukanya gitu. Aku tuh kadang kalau lagi SR radio tuh biasanya ini sih tuh emang lagi nyempetin waktu buat SR sih guys, gitu. Jadi karena berhubung sekarang lagi waktunya yang lagi banyak, jadi aku SR yang biasa dulu biar kalian tidak bilang SR radio terus gitu. Yang kebaca biar kamu sering-sering SR radio, mana boleh gitu, nggak boleh. Nah itu mengekspresikan suasana betul. Makanya kalau misalnya Nina bilang aku high note itu sebenarnya aku lagi berekspresi kayak aku lagi excited banget gitu kan ngejawabin dia. Makanya emang agak lantang gitu kan suaranya. Tapi aku juga ini sih apa kalau kayak gini tuh kalian komennya lebih lancar sih guys, jujur. Kalau lagi nggak SR radio mungkin kalian juga kayak jadi nangkep juga ya aku lagi ngomongnya gimana gitu. Atau emang mungkin kan lebih tertarik dengan SR yang biasa, sepertinya seperti gitu sih. Cuman kayak aku senang, kedua juga aku senang kok, jadi kayak ya udah sih, aku senang semua gitu. Gak, aku tidak terlalu memaksakan kok. Aku senang. Hari ini aku juga senang bisa kayak gini lagi karena kayak udah kangen aja gitu, kayak udah lama gak kayak gini guys. Ya kan, udah lama juga maksudnya kayak aku nggak baca podium tapi dengan kamera yang terbuka, jadi kita bacain sekarang biar kalian gak kangen juga. Nomor 13 ada Kamar Yaska, terima kasih banyak kak. Nomor 12 ada Kamardin, terima kasih banyak kak. Nomor 11 ada Kak Zwen, terima kasih banyak kak. Nomor 10 ada Kak Dava ganteng senyum, terima kasih banyak kak. Nomor 9 ada Kak Reza Gian, terima kasih banyak kak. Nomor 8 ada Kak Ahmad _90, terima kasih banyak kak. Nomor 7 ada Kak Firdaus, terima kasih banyak kak. Nomor 6 ada Kak Sagia P, terima kasih banyak kak. Nomor 5 ada Kak Iqbal Hayat, terima kasih banyak kak. Nomor 4 ada Motif. Makasih kak. Maaf tadi ada ini. Nomor 3 ada Kak Sena Arani kak banget nih. Hayo, nanti ada yang marah. Oh nggak mau ikut-ikutan deh. Makasih ya Kak Sena. Udah nggak mau ikut-ikutan ya kak. Nomor 2 ada Kak 150.203.1.3 Kanovio Patra, terima kasih banyak kak. Nomor 1 ada Kak Iqbal Bunga, terima kasih banyak kak. Udah ya, aku nggak mau ikut-ikutan ya, yang oleng-oleng aja. Jadi live apa ya? Tadi notif, aku tuh suka dapat notif like IG guys. Aku kan nge-like IG aku, postingan IG itu notifnya selalu muncul, selalu. Jadi sering kepencet kayak gitu. Terima kasih ya, gak apa-apa banget. SS dulu, SS apa?
nggak, udah